Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan di sini gue ada beberapa varian fun build ya. Di sini ada Kawahara, BRT, TK, sama yang terbaru gue megang untuk Seaworks. Gue juga pernah review yang Triple S, tapi yang mau gue bahas sesuai judul ya, gue mau bahas tentang apa sih sebenarnya V-belt, fun belt, ataupun sabuk penggerak ini ya. Mungkin beberapa di antara kalian belum tahu ya. Gue akan bahas sedikit ya, mengulas sedikit tentang definisi, cara kerja, dan material apa sih yang biasa digunakan oleh fan belt dan kenapa material ini dipilih ya, karena kan si V-belt ini fungsinya kan hampir mirip kayak rantai, kenapa nggak pakai besi ya. Oke, mari kita mulai aja. Oke, mari kita mulai ya, sambil gue mungkin sedikit tipis-tipis gue buka salah satu fun build ini ya. Kalau mungkin kalian pengguna motor metik pasti nggak asing tentang benda yang satu ini ya, benda yang bergerigi kayak gini yang biasanya ada di CVT atau komponen CVT, ini salah satunya ya. Ya, ini biasanya disebut dengan V-belt, ada yang nyebutnya dengan fan belt juga, ada yang nyebutnya dengan sabuk penggerak ya. Jadi emang ini bentuknya sabuk, kayak biasanya bentuknya V ya, seperti ini ya. Dia V-shape gini ya, yang emang dirancang khusus untuk menyalurkan tenaga mesin ya, dari mesin ke roda belakang melalui komponen CVT, dan ini adalah salah satu komponen CVT ya, atau Continuously Variable Transmission. Nah, jadi emang cara kerjanya itu mirip banget dengan rantai ya, rantai pada motor manual, sistem manual itu kan. Cuman si Funbird ini emang lebih praktis ya, lebih praktisnya apa kan ya, secara kesamaan dia tuh sama-sama untuk menyalurkan tenaga dari mesin yang bergerak terus untuk menggerakkan roda belakang. Yang bedanya adalah ketika gas ditarik, si Funbird ini bergerak berdasarkan rasio dari puli depan dan belakang. Jadi kalau misalkan rasionya melebar dan menutup atau mengecil, maka si Funbird ini akan bergerak ya, naik dan juga turun. Nah, maka rasionya akan berubah ya sesuai dengan RPM yang kita berikan, yaitu gasnya besarannya seperti apa. Itu kan uh, cara kerja atau mekanisme dari si feedback ini. Gue udah pernah bahas cara kerja tentang CVT ya, mungkin kan bisa baca di artikel di website gue atau video gue sebelumnya. Kalau misalnya gue udah pernah bikin atau belum ya, gue lupa. Kayaknya harusnya udah pernah gue bikin ya. Dan salah satu alasan kenapa si feedback ini dipakai itu karena emang kemampuannya yang dapat menyesuaikan dari diameter puli. Jadi kenapa nggak pakai, kenapa sih bahannya ini kan kalau kita lihat dari si material kan dia pakai semacam karet gitu kan. Nggak pakai besi aja, karena kalau misalkan besi itu tidak cukup fleksibel. Kenapa dipilihnya si funbird ini? Karena dia cukup fleksibel untuk bisa menyesuaikan rasio dari puli ya, jadi bisa naik dan juga turun sesuai dengan rasio yang ada gitu. Nah, kelebihannya si V-belt ini dibandingkan rantai itu, dia tuh nggak perlu pelumasan yang rutin ya. Jadi secara perawatan dia lebih hemat, lebih murah, atau lebih simple gitu kan. Kita hanya perlu melakukan perawatan rutin ke bengkel aja gitu kan. Jadi nggak harus dilumasi secara terus menerus ya. Kalau misalkan motor manual, kalau kita habis hujan-hujanan bisa mungkin kan dilumasi lagi biar tidak berkurang karena kena air gitu, kurang lebihnya seperti itu. Untuk sisanya sama aja ya kelebihannya, kayak misalkan kalau CVT kan dia lebih enak, lebih nyaman, nggak ada hentakan biasanya kalau misalkan kita pakai CVT ya. Kurang lebih secara kelebihan dan kekurangan CVT kan di bagian lebih ke kenyamanan berkendara. Jadi kalau misalkan masalah konsumsi BBM untuk motor sekarang, baik motor bebek atau motor metik, itu kurang lebih hampir-hampir sama ya. Kalau semua pabrikan sudah, terutama yang sudah injeksi, sudah berlomba-lomba untuk bikin motornya seirit mungkin. Itu udah ya, kalau misalnya kita masalah kelebihan dan kekurangan tentu sesuai dengan masing-masing tipe motor ya. Jadi untuk material dari CV build ini, seperti kalian lihat, kalau misalkan kita sebagai orang awam melihatnya itu karet ya, emang betul. Cuman karet yang digunakan biasanya material itu karet sintetis, jadi campuran karet sintetis dengan serat ya, sebagai penguat. Nah, seratnya apa? Biasanya itu ada beberapa yang menggunakan seperti kayak aramid. Aramid itu kayak BRT. BRT itu pakai tipe material aramid seperti ini ya. Tapi yang paling umum digunakan itu material utamanya adalah non-rene, atau EPDM juga pakai biasanya. Itu biasanya dipakai untuk material-material V-belt atau fan belt, baik itu untuk motor ataupun mobil metik ya. Itu biasanya material yang dipakai untuk V-belt atau fan belt. Ada juga tambahan, biasanya itu pakai serat, kayak tadi gue bilang ada aramid atau Kevlar ya. Masing-masing tentu tiap pabrikan punya sendiri, yang dimana serat ini berfungsi untuk menguatkan
sehingga sabuk ini atau V-belt ini lebih kuat dan gak gampang retak ataupun robek ataupun putus. Kenapa material sintetis ini dipilih? Kenapa nggak pakai karet murni gitu? Jawabannya adalah karena kan si V-belt ini itu kan biasanya kalau misalkan di komponen CVT gitu terkena yang namanya oleh pelumasan ya, pelumasan, atau mungkin ketika kita harus servis CVT dia itu terkena kalau misalkan di bengkel-bengkel biasa itu pakainya masih pakai bensin gitu kan untuk bersihin. Nah, material ini itu cukup lebih tahan terhadap material-material seperti itu kayak bensin, oli dan lain-lain. Jadi kalau misalkan terkena pun walaupun terciprat itu nggak gampang untuk getas, nggak gampang untuk lembek ya, sehingga merusak. Jadi kenapa material fiber dan campuran-campuran serat-serat ini itu dipilih, kenapa nggak pakai karet biasa gitu ya, itu alasannya. Nah, V-belt ini itu biasanya perlu diganti banyak komponen motor atau mesin, dan hal ini itu juga perlu yang namanya penggantian atau mungkin dalam ini perawatan secara berkala lebih dulu. Nah, ada beberapa tanda-tanda kapan kita perlu ganti si V-belt atau si fan belt ini ya. Yang pertama, kalau misalkan kalian udah ngerasa ya ada tanda-tanda tarikan motornya itu udah mulai lemah ya, jadi ditariknya itu lebih dalam baru dia itu mau jalan. Kalian juga bisa cek dulu bagian fan beltnya ataupun komponen CVT lainnya kayak CVT, roller dan lain-lain itu perlu dicek ya. Dan emang kalau misalnya kita ngomongin soal servis, tentu ketika mau ngelihat fan belt tentu juga servisnya yang lainnya juga dicek ya. Tapi salah satunya adalah fan belt. Nah, yang paling umum kalau misalkan fan beltnya itu emang yang bermasalah di masalah CVT adalah muncul suara berdecit, yaitu khas. Kalau misalkan suara rollernya yang rusak juga khas ya, persivity-nya rusak juga khas, dan juga begitu juga dengan kalau misalkan si fan belt ini sudah mulai aus, itu suaranya khas. Biasanya ada suara berdecit ya, kurang lebih decitnya ya gimana ya, gue ada footage-nya nggak ya, nanti gue coba cari. Nah, terus selanjutnya kapan kita perlu ya atau harus sesegera mungkin ganti fan belt adalah ketika secara fisik dia itu udah mulai retak. Nah, salah satu ciri fan belt itu udah mulai retak adalah sesuai umurnya ya. Biasanya karena dia udah terlalu berumur, udah terlalu keras, makanya dia retak, atau mungkin pemakaian yang ekstrim di suhu yang ekstrim juga itu biasanya sudah mulai retak-retak. Dan sebisa mungkin kalau sudah retak ya, walaupun cuma 1-2 sebisa mungkin diganti karena ada resiko putus di tengah jalan. Itu cukup membahayakan ya. Kalau kapan sih umurnya? Biasanya umurnya itu sekitar 20.000 sampai 25.000 kilometer tergantung merek ya. Tergantung merek dan bahan yang merek ini pakai, kurang lebih itu ya. Dan juga tergantung penggunaan. Kalau misalkan kalian lebih jalannya itu banyak tanjakan atau banyak di macet-macetan, itu juga otomatis usianya akan lebih cepat pendek atau lebih pendek, kurang lebih gitu. Jadi kalian bisa lihat dari tanda-tandanya itu, kurang lebih itu tanda-tanda yang bisa kalian cek. Secara fisik tentu retak dan lain-lain, tentu yang kerusakan paling parah adalah sampai putus ya, sampai bahkan ada juga kasus bukan hanya putus ya, tapi emang hancur, itu ada gitu kan. Dan kalau misalnya ngomongin soal fan belt ya, seperti biasa ya, kita tutup dengan beberapa rekomendasi. Kalau di gue di sini ada beberapa varian tadi gue disebutin. Ada dari Toyota ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal Toyota kan mungkin apa ya, terpikirnya mobil ya Toyota, cuman ternyata Toyota ngeluarin beberapa komponen sepeda motor juga. Satunya ada dari, kalau dia itu lewat anak perusahaannya itu Seaworks Toyota Suso ya. Ini ada fan belt dan juga ada beberapa komponen lainnya ya. Ada juga TK kalau misalkan kalian mau fan belt dari TK yang double notch ya. Double notch ini, double notch juga gue ada dari BRT. Kalau misalkan kalian mau ini pakai serat fiber juga atau pakai aramid lebih tepatnya ya, ini juga cukup oke misalkan kalian pemakaiannya cukup ekstrim untuk racing ataupun buat touring, atau kalian bisa pakai Kawahara juga. Dan dua merek ini bisa dibilang saling ini ya, bersaing ya. Dengan dari sisi bahan juga keduanya cukup bersaing nih, pakai bahan fiber juga untuk serat-seratnya gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah merek, silahkan kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang original juga bisa ya. Untuk pembelian gimana men? Pembelian seperti biasa ya, link di bawah ya. Link di bawah, silahkan klik link di bawah. Kalau misalkan kamu beli grosir, gue tersedia ya banyak banget spare part motor ya, dari Kawahara, dari TK, dari BRT dan kawan-kawannya ya. Kalian bisa langsung aja. Oh ya, gue ada satu triple S, gue lupa. Cuman triple S gue kebanyakan itu rantai sih sebenarnya untuk sekarang. Ya, rantai gear set lah untuk triple S tuh. Kan sempat juga gue bikin video soal nge-review fan beltnya triple S ya. Cuman
gue nggak terlalu banyak untuk Vanbild triple S sekarang stoknya. Itu ada tinggal sisa-sisa sedikit lah. Tapi kalau kalian berminat silakan boleh. Kemudian Grossi juga bisa silakan konsultasi dulu ya. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya soal mau konsultasi seputar masalah motor kalian, langsung aja DM gue aja ya. Kalau misalkan ke nomor WA itu khusus untuk grosir ya. Jadi ya nanya-nanya boleh aja. Cuman uh, kalau misalkan lebih spesifik ada masalah di motor atau mungkin produk lebih spesifik kalian butuhnya seperti ini, butuh konsultasi, silakan bisa langsung ke gue aja ya. Kalau misalkan mau grosir silakan bisa hubungin WA yang ada di bawah ya, bisa konsultasi situ. Mana ada yang konsultasi tapi lewat WA. Spesialisasinya beda ya, yang terima itu spesialisasinya beda, jadi jawabannya ujung-ujungnya ke gue juga dilempar pertanyaannya. Jadi kalau pengen lebih cepat langsung aja bisa DM gue di Instagram ataupun lewat sosial media lainnya ya. Paling fast respon mungkin gue di IG ya. Di komen juga boleh silakan tentang apa itu fan build, kayak apa mungkin fan build yang cocok buat motor Aerox lah, Nmax lah, boleh ya silakan gue. Jadi kurang lebih itu tentang apa itu fan build dan bagaimana cara kerja dan material yang biasa digunakan. Itu aja ya. Terima kasih. Kalau mohon maaf kalau kepanjangan, kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan ajukan aja di kolom komentar di bawah. Bye bye.